Ya kita menyerahkan sebenarnya pada pemerintah ya berkaitan dengan PSN. Ya karena kalau dugaan ada tindak pidana, korupsi dan sebagainya itu terlalu berlebihan. Agung Sedayu Group menyerahkan kepada Presiden Prabowo Subianto soal keputusan mengevaluasi PIK 2 dalam daftar proyek strategi nasional. PIK 2 milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tersebut ditetapkan sebagai PSN di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kuasa hukum Agung Sedayu Group Mu'annas Alaidin dalam Political Show CNN Indonesia Senin malam membantah tudingan adanya korupsi hingga tindak pidana terkait PSN PIK 2. Ia menyebutkan bahwa proyek itu hingga saat ini belum dikerjakan. Ia juga menegaskan usulan PSN PIK 2 telah berproses sejak lama dan mekanisme pengusulannya dilakukan dari tingkat bupati. Karena PSN belum dikerjakan. Mekanismenya juga dari bawah, dari tingkat bupati diusulkan, kemudian sampai kementerian itu melalui beberapa ratas sebelum disahkan oleh Presiden. Dari tahun 2002 diusulkan oleh bupati sampai kemudian ditetapkan Maret 2024. Nah, jadi itu pun sebetulnya sekaligus membantah tuduhan bahwa PSN-nya yang dikelola tropical coast oleh PIK 2 itu merupakan kado dari KN. Ya kan, karena menangani KN 2024. Enggak, PSN lebih dulu dari bawah dia tuh. Mu'annas turut menyinggung soal target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengklaim PSN PIK 2 nantinya bakal berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, termasuk pembukaan lapangan kerja untuk masyarakat. Diketahui kawasan PIK 2 menjadi sorotan karena diduga bermasalah. Menteri ATR BPN Nusron Wahid pernah mengungkap sejumlah pelanggaran dari proyek PIK 2 ini. Pertama, Tropical Coastline tidak menaati RT RW provinsi dan RT RW kabupaten kota. Pelanggaran lain selanjutnya ada wilayah PSN PIK 2 masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Status hutan lindung itu belum diubah menjadi hutan konversi agar bisa terbit hak pengguna lain oleh perusahaan Aguan. Ia menyebut status lahan PSN PIK 2 yang masih berdiri di atas hutan lindung menjadi ranah Kementerian Kehutanan. Sedangkan urusannya adalah memberikan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia meminta status program strategi nasional PSN untuk proyek Pantai Indah Kapuk 2 dicabut. Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2, Mas Duki Baidlawi, menegaskan proyek tersebut telah menzolimi rakyat. Ia mengatakan hal itu juga telah ditegaskan dalam Musyawarah Kerja Nasional 4 MUI. Di sisi lain, KPK juga merespon soal laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2. Diketahui laporan ini menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga pemilik Aguan Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan untuk diperiksa. Terkait hal ini, KPK memastikan akan menganalisa laporan yang diajukan mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin ini. Proses analisa dilakukan untuk mengulik kebenaran dugaan tindak pidana korupsi. Diketahui KPK pada Jumat lalu menerima kunjungan dari mantan pimpinannya, sejumlah aktivitas anti korupsi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil juga ikut mendampingi. Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK Setio Budianto. Abraham Samad meminta KPK dalam melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Ia menduga proyek PSN PIK 2 kental akan nuansa korupsi. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang tersebut. Pihaknya menduga terdapat praktik suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut.